Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa madana bisrahi wa bikum amin. Wa rawal Imam Ahmad wa Tabarani an Abi Humaid as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari sahabat Abu Humaid as-Sa'idi radhiyallahu taala anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fala junaha alaihi ay yanzura ilaiha." Apabila salah satu dari kalian melamar seorang perempuan, maka tidak apa-apa kalian melihat padanya, melihat perempuan. Jadi melihat perempuan ini diperbolehkan ya kalau dengan tujuan ingin menikah dengannya. Idza kana innama yanzuru ilaiha li khidbatihi, di mana dia boleh melihat perempuan itu dengan tujuan ingin melamarnya. Wa kana ba'dus salihin la yunkihuna karaimahum ay banatihim illa ba'da an-nazar. Sebagian orang-orang soleh mereka itu tidak menikahkan putri-putri mereka kecuali setelah calon laki-laki itu, calon menantunya itu sudah melihat putri mereka. Ihtirazan minal gharar, karena itu menjauh dari adanya penipuan. Wali'alla takuna aqibatuhumul hammah, dan juga agar tidak berakibat kesusahan di akhir. Wa idza nazara fa innama yanzuru ila alwajhi wal kaffaini faqat. Walaupun calon suami itu diperbolehkan melihat calon istrinya, maka yang diperbolehkan hanya melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja, duna sya'ri wa ghairihi, tanpa melihat rambutnya itu tidak diperbolehkan ya, melihat rambutnya ataupun yang lainnya. Jadi yang diperbolehkan hanya melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, apa hikmah diperbolehkannya hanya melihat wajah dan kedua telapak tangan? Wal wajhu yu'rafu bihil jamal, diperbolehkan melihat wajahnya karena dengan melihat wajah itu bisa diketahui bahwasanya perempuan itu cantik atau tidaknya. Audidduhu. Wal kafan, diperbolehkan melihat telapak tangan dia. Tu'rafu bihima khusubatul badani audidduha, itu bisa diketahui dari telapak tangan dia bahwasanya tubuhnya ini subur atau tidak. Wa ma wara'ahuma mamnu'un, maka selain dari wajah dan kedua telapak tangan itu mamnu', dilarang ya, dilarang melihat calon istri selain dari wajah dan telapak tangan. Li'annahu fawqal haja, karena itu di luar kebutuhan. Wa idza lam yumkinhu an-nazar ilaiha, kalau misalkan dia tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung calon istrinya, ustuhibba ay yab'atha imra'atan yathiqu biha tanzuru ilaiha wa tukhbiruhu bi sifatiha, maka disunnahkan itu mengutus seorang perempuan yang bisa dipercaya untuk bisa melihat secara langsung calon istrinya. Kemudian perempuan yang diutus tadi itu nanti akan ngasih tahu pada calon suami, calon yang laki-laki itu. Faqad rawa Ahmad wa Tabrani wal Hakim wal Baihaqi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Sulaim radhiyallahu ta'ala anha ila imra'atin. Dan dalilnya adalah diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang perempuan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuri ila urqubiha,
Unzuri ila urqubiha, lihatlah bagian di atas tumitnya. Wa shummi ma'atifaha, dan cium lehernya. Wahia nahiyata al-unuq, yang dimaksud ma'atif itu adalah daerah yang ada di sekitar lehernya. Wa fi riwayatin shummi awaridaha, dan dalam satu riwayat yang lain itu giginya itu diperintahkan untuk dicium. Wahia al-asnan allati takunu fi aradil fam. Jadi yang dimaksud awarid ini adalah gigi yang ada di lebarnya mulut perempuan. Wahia ma baina thanaya wal adras. Ini dijelaskan lagi yang maksud gigi ini gigi depan dan gigi geraham. Ini yang perempuan. Walakin, akan tetapi, qad taraka katsirun minan nasi hadhihi sunnatal muhkamah. Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan kesunahan yang seperti ini, di mana kesunahan melihat calon istri ini merupakan hal yang disunahkan oleh Nabi, sangat dianjurkan. Hiya an-nadharu ilal makhtubah. Jadi kesunahan Nabi diantaranya adalah melihat calon istri. Kenapa? Lima yaf'aluhu ba'dul jahalati wal hamqa min su'il istimali hadzal adab. Kenapa orang-orang pada meninggalkan sunnah ini? Jadi mereka itu banyak, ada ya sebagian dari mereka yang menikah dengan seorang perempuan tapi dia tidak tahu, ya, tidak tahu. Kata mereka, udahlah, ya, yang penting halal dulu baru kita akan lihat. Nanti kalau tidak cocok lalu dia batalkan begitu saja. Nah, ini melanggar dari akhlak yang mulia. فإنهم إذا خطبوا ونظروا ثم لم يحصل اتفاق بين الطرفين أخذوا يتكلمون في المجالس. Ini karena apa yang dilakukan oleh orang-orang goblok, orang-orang bodoh itu, ketika mereka itu melihat calon istrinya lalu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka itu membicarakan di majelis-majelis mereka. Oh, ini si fulana, ini si fulana, akhlaknya gini, oh ini wajahnya kayak gini misalkan. Wa 'indan nas an hadhihi al-mar'ah fayafirru anha ghairuhum. Akhirnya karena fenomena yang terjadi adalah seperti itu, banyak sekali orang-orang tidak ingin melihat calon istrinya karena takut nanti jadi bahan pembicaraan di orang-orang yang lain. Walihada khafa katsirun minan nasi ala a'radihim min amthali haula'il hamqa. Sehingga banyak sekali orang-orang yang khawatir, ya, tidak mempraktekkan sunnah ini, ya, takut terjadi apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh itu, dimana ketika mereka itu melihat perempuan, melihat calon istri mereka, mereka itu tidak mau nantinya. Dan mereka itu bukan menyembunyikan aib yang mereka lihat dari calon istri mereka. Mereka itu bahkan menceritakan pada orang lain aib dari calon istrinya itu, sehingga orang-orang banyak khawatir dan pada ujungnya yaitu mereka meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Fasaddul baba ala ghairihim, sehingga mereka itu tidak mau memperlihatkan calon istri mereka, ya, karena seperti itu yang terjadi. Hurriyatul mar'ati fil ikhtiyar. Hurriyatul mar'ati fil ikhtiyar. Berikut diantara hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwasanya perempuan itu juga punya kebebasan untuk memilih calon suami. Waliyakun ma'luman, dan hendaklah diketahui bahwasanya annahu la yajuzu ikrahul balighati 'alan nikah, ya, jadi tidak diperbolehkan memaksa perempuan yang sudah baligh untuk menikah. Jadi wahai para wali, jangan paksa, ya, jangan paksa putri kalian untuk menikah. Bikron kanat aw thayyiba.
ya, baik yang gadis ataupun yang janda. Jangan paksa untuk nikah. Kenapa? Wa kam lil ikrahi min balaya wa nakabatin wa awaqib wa khimah. Innal Islam ya'bahu kullal iba. Banyak sekali terjadi dari pemaksaan ini, maksa untuk menikah, dinikahkan dengan laki-laki yang mungkin dia tidak menyukainya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah bala, terjadilah malapetaka, akibat-akibat yang tidak menguntungkan sama sekali, dan Islam menolak hal tersebut. Rawan Nasa'i, di sini ada hadisnya. Rawan Nasa'i anna fatatan dakhalat ala Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha faqalat. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan datang menemui Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu perempuan tadi berkata pada Sayyidah Aisyah, qalat, kata perempuan ini, inna abi zawwajani ibna akhi. Allah, ini dipaksa nih. Jadi perempuan yang datang pada Sayyidah Aisyah ini dipaksa untuk menikah dengan sepupu, dengan ibnu akhi. Berarti ibnu akhi abihi, berarti sepupunya. Liar fa'abi khasisatahu wa ana karihah. Jadi ini curhat nih. Perempuan ini datang pada Sayyidah Aisyah, curhat bahwasanya ayahnya ingin menikahkan dia dengan keponakannya, berarti dengan sepupunya, agar kehinaan dia bisa hilang. Dan saya itu tidak mau, bahkan tidak suka dengan sepupu saya itu. Lalu apa tanggapan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha? Ijlisi, kata Sayyidah Aisyah, ijlisi hatta ya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah duduk aja, duduk terlebih dahulu, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang, Sayyidah Aisyah ngasih tahu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keadaan dari perempuan yang datang tadi. Fa'arsala ila abiha fada'ah. Lalu beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pada ayahnya dan memanggil ayahnya. Faja'alal amra ilaiha. Kemudian semua perkara dalam pernikahan ini dipasrahkan pada perempuan tadi. Jadi perempuan itu punya hak, ya, punya hak untuk memilih calon suaminya, apakah cocok atau tidak, ya. Jadi jangan dipaksa. Kalau sudah gak mau ya udah gitu, ya. Walaupun dinikahkan nantinya itu sah, ya, cuman itu kata beliau tadi akan melahirkan, menimbulkan malapetaka, bala, dan kesusahan yang akan ditanggung, diderita oleh mereka. Faqalat ya Rasulullah, qad ajaztu ma sana abi walakin aradtu an a'lama alin nisa'i minal amri syai'un, gitu. Jadi perempuan yang tadi berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, saya telah memperbolehkan apa yang diinginkan oleh ayah saya. Akan tetapi saya, ya Rasul, ingin mengetahui apakah perempuan itu punya hak untuk memilih. Ya, jawabannya adalah iya. Hadza wa yajibu 'ala ar-rajulil khatib ay yukhbira bi haqiqati halih. Ini wajib bagi seorang laki-laki yang melamar perempuan, dia harus ngasih tahu akan hakikat dari keadaan laki-laki tersebut. Jadi kalau misalkan ada aibnya, misalkan tuli, misalkan nggak bisa dengar, ya kasih tahu pada calon istrinya. Min ghairi rishin wala tadlis, ya, tanpa harus menggunakan tipu daya. Jadi jangan menipu. Allahumma shalli ala sayyidina. Fa innal ghisya munafin lid-din. Karena apabila dia melakukan penipuan, dia tidak ngasih tahu hakikat dari dirinya. Dirinya misalkan
tidak bisa melihat, ya kasih tahu pada istrinya, pada calon istrinya bahwasanya dirinya tidak bisa melihat sebelum akad, ya, ketika ingin melamar. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan di antara kita, falaysa minna, maka bukan golongan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wajib nih bagi laki-laki yang ingin melamar perempuan, itu harus ngasih tahu pada perempuannya bahwasanya hakikat dirinya seperti ini, ada kekurangan, disampaikan, ya. Jadi kekurangan yang ada pada laki-laki ini disampaikan pada yang perempuan. Takut termasuk pada ghish yang dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu liman tazawwaja wa huwa la yuladu lahu akhbirha annaka aqim. Ini ada juga cerita dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ini pernah mengatakan pada orang yang ingin menikah dengan seorang perempuan, tapi dia mandul, ya, laki-laki ini mandul, tidak bisa melahirkan anak. Lalu apa kata Sayyidina Umar pada laki-laki tersebut? Akhbirha annaka aqim, kasih tahu calon istrimu bahwasanya kamu ini mandul, kamu ini tidak bisa melahirkan. Ya, kenapa? Karena takut masuk pada penipuan gitu. Jadi alhasil dari pembahasan ini, laki-laki yang ingin melamar perempuan harus menyampaikan kekurangan yang ada pada dia pada calon istrinya tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rawad Dailami fi Musnadil Firdaus an Aisyah radhiyallahu taala anhu salawatullahi wa salamuhu alaihi annahu qala. Diriwayatkan oleh Imam Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata wa huwa yakhtibu bis-sawad falyu'limha annahu yakhdibuh." Apabila salah satu dari kalian itu melamar perempuan dan dia mewarnai rambutnya dengan warna hitam, jadi mungkin rambutnya putih sudah uban, lalu dia mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Nah, barang siapa yang ingin melamar perempuan dan rambutnya itu diwarnai hitam, maka hendaklah ia ngasih tahu pada calon istrinya bahwasanya dia telah mewarnai rambutnya. Ya, kenapa? Karena takut ada penipuan di situ. Diduga ini calon suaminya ini masih muda, ternyata sudah tua misalkan. Wasirrul amri bil ikhbar, rahasia kenapa harus dikasih tahu pada calon istri akan kekurangan yang ada pada diri laki-laki tersebut. Annan nisaa yakrahna syayib. Ya, kenapa di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki untuk ngasih tahu pada calon istrinya bahwasanya rambutnya sudah diwarnai, dirubah warnanya. Rahasianya adalah bahwasanya perempuan nih, cewek-cewek nih, mereka tidak suka uban yang ada pada laki-laki. Ya, fasukutu anhu tadlisun wa taghrir. Jadi kalau tidak disampaikan bahwasanya dirinya itu sudah rambutnya sudah putih, sudah uban, maka itu termasuk pemalsuan dan penipuan. Masya Allah. Jadi semuanya sudah diatur ya oleh Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.